Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan membahas materi mengenai perkembangan ilmu manajemen. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen, namun diketahui bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Hal ini dibuktikan dengan dalam membangun piramida, Mesir telah menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Pemerintahan Babilonia telah menerapkan hukum dan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah Yunani kuno menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda untuk setiap kota dan negara bagian yang berada di wilayah kekuasaannya. Bukti selanjutnya yaitu pembangunan tembok besar di Cina. Pemikiran awal manajemen. Sebelum abad ke-20 terjadi peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dalam pembagian kerja, division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Revolusi industri di Inggris menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramal permintaan, memastikan cukupnya bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari hingga ilmu manajemen mulai dikembangkan para ahli. Sejarah perkembangan teori manajemen. Periode 1870 sampai 1930, aliran manajemen ilmiah. Tokohnya ada Frederick W. Taylor dan 3 tokoh lainnya. Periode 1900 sampai 1940, aliran teori organisasi klasik. Kontributornya ada Henry Fayol, James De Money, Mary Parker Follett, dan Herbert Simon. Periode 1930 sampai 1940, aliran hubungan manusiawi, tokohnya Hawthorne Studies dan 3 tokoh lainnya. Lalu periode 1940 sampai sekarang ada aliran manajemen modern, kontributornya ada Abraham Maslow dan tokoh lainnya. Teori manajemen klasik. Revolusi industri abad 19 menyebabkan meningkatnya kebutuhan atas suatu pendekatan manajemen yang sistematik. 2 tokoh yang mengawali teori ini adalah yang pertama Robert Owen. Menurutnya, perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan laba, sehingga investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital machine. Tokoh selanjutnya Charles Babbage. Menurutnya, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Babbage adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi, menciptakan kalkulator mekanis pertama, dan beberapa kontribusi lainnya. Selanjutnya, manajemen ilmiah. Tokoh-tokohnya antara lain Frederick Taylor. Penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Seperangkat mekanisme atau teknik, a bag of tricks, untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Frank and Lillian Gilbert. Frank tertarik pada masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Lillian lebih tertarik pada aspek manusia dalam kerja. Manajemen ilmiah memiliki satu tujuan akhir, yaitu membantu karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Harrington Emerson. Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal. Yang ketiga, adanya staf yang cakap. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, balas jasa yang adil.
Yang keenam, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak. Sistem informasi dan akuntansi. Yang ketujuh, pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. Yang kedelapan, adanya standar-standar dan schedule, metode dan waktu setiap kegiatan. Yang kesembilan, kondisi yang distandarisasi. Yang kesepuluh, operasi yang distandarisasi. Kesebelas, instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar. Yang kedua belas, balas jasa efisiensi, rencana insentif. Sumbangan manajemen ilmiah. 1. Teknik-teknik efisiensi menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. 2. Seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, desain kerja mendorong manajer mencari cara terbaik pelaksanaan tugas. Keterbatasannya, 1. Kenaikan produktivitas sering tidak diiringi kenaikan pendapatan. Yang kedua, perilaku manusia bermacam-macam menjadi hambatan. 3. Pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomi dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Yang keempat, manajemen ilmiah mengabaikan keinginan manusia terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, teori organisasi klasik. Tokohnya yang pertama yaitu Hendrik Strauss, fungsionalisme Fayol, yaitu manajemen terdiri dari 5 unsur: perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kegiatan operasional perusahaan terdiri atas teknik, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Fayol juga mengemukakan 14 prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya, James de Money. Organisasi sebagai sekelompok, 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. 4 kaidah dasar merancang organisasi. 1. Koordinasi. 2. Prinsip saklar. 3. Prinsip fungsional. Dan 4. Prinsip staff. Tokoh selanjutnya, Mary Parker Follett. Melakukan aplikasi praktik ilmu-ilmu sosial dalam administrasi perusahaan. Konflik dapat dibuat konstruktif dengan menggunakan proses integrasi. Organisasi ideal dengan koordinasi melalui komunikasi yang terkendali. Lalu, Chester E. Bernard. Fungsi utama manajemen adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Hugo Mansterberg, disebut sebagai bapak psikologi industri, menyarankan penggunaan teknik dari psikologi eksperimen. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 1. Penemuan best possible person, 2. Penciptaan best possible work, dan 3. Penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Elton Mayo bersama Frizy J. Rothherber dan William J. Dixon menemukan hard work effect. Penemuan lainnya adalah pengaruh kelompok kerja informal terhadap produktivitas dan konsep makhluk sosial menggantikan konsep makhluk rasional. Sumbangan pendekatan hubungan manusiawi. Penekanan kebutuhan sosial dalam aliran hubungan manusiawi melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha meningkatkan produktivitas. Mengilhami pembahasan selanjutnya tentang motivasi manusia. Keterbatasan. Konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produksi yang dramatik seperti yang diharapkan. Lingkungan sosial tempat kerja hanya merupakan salah satu faktor produktivitas dan kepuasan kerja menjadi semakin kompleks. Aliran manajemen modern. A. Aliran kuantitatif. Aliran ini dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Langkah-langkah pendekatan manajemen sains. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model sistematis. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Keempat, pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model.
Kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. B. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Adapun prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik. Dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan yang hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Adapun tokoh-tokoh perilaku organisasi. Yang pertama, Abraham Maslow tentang teorinya hierarki kebutuhan manusia. Douglas McGregor tentang teori X dan Y, Frederick Herzberg teori motivasi higienis atau teori dua faktor, Chris Orgiris tentang teori kepribadian dan organisasi, Robert Black dan John Moulton tentang kisi-kisi manajerial, Regis Likert sistem manajemen autoritatif partisipatif, Fred Fredler tentang pendekatan kontingensi kepemimpinan, dan yang terakhir Edgar Schein tentang dinamika kelompok dalam organisasi. Sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.